yang akan dipimpin oleh Bapak Ketua Kelas. Dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, salam Nusantara. Ya, masih mungkin audionya perlu di-on-kan, Bapak, Pak Syahrin. Oke, maaf, ya, tadi sempat tertutup audionya. Silakan. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, salam Nusantara, dan salam tetap sehat. Alhamdulillah Allah paring kita semua masih dalam kondisi keimanan, ketakwaan, dan diberi kesehatan semuanya, sehingga pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan tugas kita untuk belajar bersama melalui Zoom Meet. Sebelum kita mulai acara selanjutnya, agar Allah senantiasa selalu meridhoi dan melindungi kepada kita semuanya, sehingga dalam perjalanan kegiatan acara pelatihan manajemen pengelolaan perpustakaan ini biar lancar, tetap sampai akhir waktu yang sudah ditentukan oleh panitia, maka semua tetap kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuasa, dengan berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Untuk selanjutnya, doa kami pimpin, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya acara kami serahkan kepada moderator Bunda Wiwi dimanggakan. Terima kasih Pak Syahrin, Ketua Kelas yang telah membersamai kita untuk berdoa. Semoga apa yang diharapkan bisa diijabah dan semua berjalan dengan lancar. Amin. Berikutnya adalah paparan materi atau penyampaian materi oleh Ibu Dr. Anda Monika Nur Lastiani MM. Tapi sebelumnya mohon izin kami sampaikan sekilas atau sedikit profil beliau. Beliau pada saat ini sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau lahir di Yogyakarta pada 7 Desember, tinggal di Yogyakarta, berkarir di Yogyakarta hampir 33 tahun ya, hampir 33 tahun. Banyak sekali prestasi beliau dan yang teranyar, terbaru beliau salah satu penerima anugerah tertinggi di bidang perpustakaan, Nugra Jasa Dharma Pustaka Loka yang baru diserahkan pada Gemilang Perpustakaan Nasional pada 14 September 2022. Kemudian banyak sekali prestasi di bawah kepemimpinan beliau, baik di bidang perpustakaan maupun di bidang kearsipan. Untuk itu dengan segala hormat, mohon berkenan Ibu Dr. Anda Monika Nur Lastiani MM untuk bisa memberikan materi, memberikan paparan maupun arahan kepada kami, kepada peserta pelatihan manajemen perpustakaan. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Wiwi. Apakah suara saya terdengar? Selamat pagi, Ibu Gusna. Selamat, sukses terus Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, tetap semangat pagi. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai rahmat kesehatan sampai dengan pelatihan manajemen perpustakaan ini berakhir. Bapak Ibu mungkin bisa dibuka kameranya yang belum membuka kamera. Ada Bu Nur Ainah belum membuka kamera beberapa, tolong. Kalau belum membuka kamera, tolong kameranya dibuka. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini hari ketiga ya
untuk pelatihan manajemen perpustakaan. Saya mohon maaf karena 2 hari kemarin tidak bisa membersamai Bapak Ibu sekalian di dalam pelatihan manajemen perpustakaan kali ini. Yang jelas saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu sekalian ternyata memiliki minat untuk mengikuti pelatihan manajemen perpustakaan. Bapak Ibu, sebenarnya agenda yang dibuat oleh IPI, teman-teman IPI Daerah Istimewa Yogyakarta ini sudah cukup banyak, lumayan banyak pelatihan-pelatihan maupun BIMTEK yang diselenggarakan, sehingga saya berharap Bapak Ibu sekalian yang saat ini sudah hadir dan ikut pelatihan bisa update informasi terkait dengan agenda yang dilakukan oleh IPI Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat pesertanya di sini lebih banyak dari sekolah, tidak masalah, nggak apa-apa. Saya sangat bahagia bahwasanya saat ini Bapak Ibu sekalian tergabung di dalam pelatihan manajemen perpustakaan. Tentu saja kalau kita bicara perpustakaan itu kita tidak lepas dari anak didik kita, dari masyarakat yang ingin belajar. Bapak Ibu sekalian, saat kita bekerja di perpustakaan, saat kita mengelola perpustakaan, saat kita berkecimpung dengan dunia kepustakaan, maka kita harus sadar, kita harus ikhlas, kita harus mampu untuk bisa mendorong anak-anak kita, mendorong masyarakat untuk datang ke perpustakaan. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang manajemen perpustakaan, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya harusnya kalau kita bicara manajemen perpustakaan itu di awal ya, tapi mohon maaf kemarin saya tidak bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di hari pertama dan kedua. Saat kita bicara manajemen perpustakaan, tentu saja kita bicara tentang regulasi ya Bapak Ibu ya. Regulasi apa sih kalau orang Jawa bilang cantolan gitu ya. Apa sih dasar yang digunakan bagi masyarakat di Indonesia ini terkait dengan dunia perpustakaan. Bapak Ibu, kita memiliki undang-undang Bapak Ibu sekalian, undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Nah, undang-undang tentang perpustakaan inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk melaksanakan seluruh agenda kepustakaan. Bapak Ibu sekalian, di samping itu juga ada Undang-Undang nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, di mana di situ mewajibkan seluruh dunia usaha yang bergerak di bidang percetakan maupun di bidang rekaman itu untuk memberikan hasil rekamannya maupun terbitan bukunya 2 ke Perpustakaan Nasional dan 1 ke Perpustakaan Daerah di tingkat provinsi. Kalau di Daerah Istimewa Yogyakarta ya di tempat kami di DPAD DIY. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita perlu mematuhi Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam? Karena Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam ini tujuannya sebenarnya tidak minta-minta ya. Tujuan utamanya bukan minta-minta, tetapi tujuan utamanya adalah melestarikan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita itu tidak sadar bahwa sepele saja dulu deh. Kalau kita memiliki koleksi buku di rumah, kemudian tiba-tiba ada yang datang melihat koleksi kita, terus bilang, aduh ini bagus ya, boleh Bu saya pinjam gitu. Nah terus bilang boleh, padahal cuma punya 1. Nah setelah itu beberapa tahun kemudian lupa. Loh iya ya buku saya di mana gitu. Dipinjam siapa? Udah lupa. Begitu juga dengan penerbit Bapak Ibu sekalian. Penerbit itu pun juga melakukan hal yang sama, sehingga kami dengan Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam itu berupaya untuk melestarikan. Karena apa? Karena
serah simpan karya cetak karya rekam yang diberikan 2 ke Perpusnas dan 2 ke provinsi dan 1 ke provinsi itu adalah untuk disimpan di dalam jajaran koleksi deposit, di mana koleksi deposit itu statusnya sama seperti arsip statis yang tidak boleh dimusnahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ada regulasi yang mengamanatkan tidak boleh dimusnahkan, maka tentu saja yang diberi amanah juga harus bertanggung jawab. Sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian, sampai dengan saat ini di DPAD DIY Bapak Ibu itu koleksi depositnya itu sudah lebih dari 50.000 judul ya Mbak Wiwi ya. Sudah lebih dari 50.000 judul. Nah, sebagai gambaran juga bahwa 1 tahun kami di DPAD DIY itu menerima dari hasil serah simpan karya cetak karya rekam ini itu kurang lebih sekitar 6.000 sampai 7.000 judul itu per tahun. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan kalau 1 rak itu hanya muat sekitar 500 judul, maka kami ternyata membutuhkan sekitar 14 rak tambahan per tahunnya. Nah, tambahan 14 rak per tahun itu kalau diukur meterannya itu kami butuh tambahan kurang lebih sekitar 45 meter persegi untuk menjajarkan rak itu. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, maka tentu saja ini menjadi PR besar bagi kami dan juga dari Perpusnas ya. Kalau saya lihat Perpusnas itu koleksi depositnya dari seluruh Indonesia itu sudah 1 gedung setinggi 6 lantai. Nah, di kami itu juga terus bertambah Bapak Ibu sekalian. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian beberapa penerbit yang pernah menyerahkan koleksi ke DPAD DIY itu saat akan melakukan cetak ulang itu malah pinjam kepada kami. Padahal itu bukunya sendiri. Nah, ini seperti yang saya contohkan tadi, saat kita punya buku di rumah dipinjam, yang pinjam siapa lupa. Nah, kita nggak punya, nah kita bisa pinjam, penerbit bisa pinjam kepada kami untuk diterbitkan ulang atau dicetak ulang untuk edisi yang terbarunya. Itu tentang Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam. Kemudian saat kita bicara tentang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Bapak Ibu sekalian, apa sih sebenarnya tugas daripada perpustakaan yang kita kelola? Perpustakaan tentu saja mempunyai kriteria ya Bapak Ibu, ada perpustakaan umum atau ada jenis-jenisnya, ada perpustakaan umum, kemudian ada perpustakaan khusus, ada perpustakaan tempat ibadah, itu masuk kategori perpustakaan khusus. Nah Bapak Ibu, itu semua diatur di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 ini, di mana Bapak Ibu sekalian di situ disampaikan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban Bapak Ibu sekalian mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional. Kemudian menjamin penyelenggaraan perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat dan sumber belajar masyarakat. Lalu menjamin ketersediaan layanan perpustakaan ya yang merata di tanah air, menjamin ketersediaan keragaman koleksi, menggalakkan promosi gemar membaca, meningkatkan kualitas kuantitas koleksi, membina, mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, lalu mengembangkan juga perpustakaan yang ada di masing-masing daerah. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, pemerintah itu sudah menjamin bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Tetapi lalu apakah itu hanya tugas pemerintah saja untuk bisa mengembangkan perpustakaan?
Tentu saja tidak, Bapak Ibu, karena masyarakat itu juga memiliki kewajiban. Yang pertama adalah menjaga dan memelihara koleksi perpustakaan. Itu ada di undang-undang. Kemudian menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkan ke perpustakaan nasional ataupun ke perpustakaan daerah. Bapak Ibu, seperti kita tahu ya, kadang-kadang memang naskah-naskah kuno itu tersebar di masyarakat, dan kadang-kadang masyarakat itu tidak sadar bahwa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Nah, untuk itu memang tugas kami itu harus jemput bola, Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi masyarakat juga memiliki kewajiban. Kemudian juga mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya masing-masing, lalu memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan, dan menjaga ketertiban dan kenyamanan di lingkungan perpustakaan. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Di situ saya hanya ingin menekankan bahwa perpustakaan ini adalah sebuah institusi, sebuah lembaga yang ada dan dikelola dengan sesuai dengan standar, tetapi memiliki link, memiliki jaringan, memiliki fungsi untuk memberikan layanan kepada masyarakat, dan masyarakat juga harus memberikan stimulus yang optimal terhadap pengembangan perpustakaan. Bapak Ibu sekalian, banyak regulasi yang ada terkait dengan perpustakaan. Nah, terkait dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 itu juga sudah ada turunan PP-nya, Bapak Ibu ya. Nah, di situ di dalam PP itu diamanatkan tentang bahwa perpustakaan nasional itu wajib membuat standar nasional perpustakaan sesuai dengan jenisnya. Standar nasional perpustakaan sekolah, misalnya tingkat SLTA, SLTP, kemudian SD, kemudian juga yang belum ada itu adalah standar nasional untuk SLB, kemudian untuk perguruan tinggi dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Arahnya kemana? Arahnya agar perpustakaan, khususnya lembaga-lembaga perpustakaan yang ada di daerah, bisa melakukan pembinaan dan pengembangan agar perpustakaan yang ada di daerah masing-masing sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Nah, standar nasional perpustakaan itu adalah sebuah ukuran, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita bisa sesuai dengan standar nasional perpustakaan? Ya, Bapak Ibu nanti harus mengikuti akreditasi. Saat Bapak Ibu sekalian nanti sudah terakreditasi, entah itu mendapatkan nilai A, B, ataupun C, maka perpustakaan Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Nah, untuk itu saya mendorong Bapak Ibu sekalian, yuk kita segera mengajukan diri untuk bisa akreditasi terkait dengan perpustakaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bu Monik ingin memberikan gambaran tentang yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu, daerah istimewa Yogyakarta itu sudah memiliki peraturan daerah nomor 1 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perpustakaan. Mungkin pertanyaan Bapak Ibu, Bu, kenapa baru tahun 2021 gitu ya? Kenapa undang-undangnya tahun 2007 Pemda DIY baru memiliki Perda tentang perpustakaan tahun 2021. Tentunya banyak kendala, banyak dinamika, banyak sekali permasalahan mungkin terkait dengan penganggaran dan sebagainya ya Bapak Ibu sekalian, sehingga Perda ini memang lalu menjadi tertunda. Tetapi
teman-teman kami memiliki komitmen yang sangat luar biasa terkait dengan pengembangan perpustakaan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah perda yang kami miliki, perda tentang penyelenggaraan perpustakaan, perda nomor 1 tahun 2021. Maaf, apakah masih bisa terdengar? Kenapa kok putus ya? Ibu. Jelas. Masih bisa dengar. Jelas ya. Jelas sekali dengar, Bu. Tapi kok kayaknya putus ya? Enggak, Ibu. Belum ada Enggak, yang Bu. merespon, Ibu. Ini terpana melihat. Mendengar. Penyampaiannya terlalu menarik, Ibu. Ini terpana, Bu. Baik. Mbak Ocha, ini kenapa begini? Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, sudah masuk lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, kami di Perda nomor 1 tahun 2021 ini itu juga diamanatkan membuat pergub Bapak Ibu sekalian. Ada 6 pergub yang diamanatkan, 6 atau 5 ya saya lupa. Yang diamanatkan di Perda nomor 1 tahun 2021 ini. Bapak Ibu, mungkin loh ya Bapak Ibu, kadang-kadang kalau bekerja, kalau tidak ada anggarannya, aduh gimana Bu, nggak bisa dong karena nggak ada anggarannya gitu ya, sehingga kami nggak bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, mungkin ini yang harus kita semua pahami, perlu kreativitas, perlu inovasi untuk bisa melakukan pekerjaan kita. Nah, terkait dengan hal itu, Bapak Ibu sekalian, kami sudah menyelesaikan 2 pergub nih, 2 pergub. Kami sudah memiliki 2 pergub yang sudah kami selesaikan. Awal tahun depan kami akan merevisi lagi perda tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Undang-Undang serah simpan karya cetak karya rekam yang pertama itu adalah nomor 4 tahun 90. Kami di DIY sudah memiliki perda, saya lupa nomornya, kalau nggak salah nomor 5 ya Mbak Wiwi ya, nomor 5 tahun 2015 kalau nggak salah. Nah itu dengan terbitnya Undang-Undang nomor 13 tahun 2018 tentang SSKCKR, maka tahun depan kami juga merevisi perda tentang SSKCKR. Nah, yang sudah kami selesaikan ini yang pertama, ini perda tentang pengelolaan perpustakaan digital. Ini perda yang pertama. Perda yang kedua adalah perda nomor 3, ini nomor 32 tahun 2022, GRES ini Bapak Ibu. Kemudian ini perda nomor 33 tahun 2022 tentang pengembangan koleksi perpustakaan. Nah, saat ini teman-teman kami juga sudah mulai bergerak lagi untuk menyelesaikan kewajiban terkait dengan pergub, untuk menyusun pergub yang diamanatkan di perda. Nah, Bapak Ibu, saat kami menyusun 2 pergub ini, itu apakah ada anggarannya? Mboten wonten Bapak Ibu, nggak ada anggarannya. Tetapi teman-teman kami pustakawan bergerak dengan sangat luar biasa sehingga mampu menyelesaikan perda itu tanpa anggaran. Lalu apakah kalau tanpa anggaran, lalu teman-teman pustakawan kami tidak rugi? Mboten, karena mereka mendapatkan poin terkait dengan penyusunan pergub. Nah, Bapak Ibu, saat kita bicara tentang SDM, maka Bapak Ibu tolong kalau kita melaksanakan pekerjaan jangan berpikir dulu masalah koin, tetapi berpikirlah masalah poin. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa dengan leluasa melaksanakan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan regulasi yang ada kaitannya dengan SDM, Bapak Ibu sekalian,
sudah ada regulasi baru Permenpan RB tahun 2022 ya 2022 dan diiringi dengan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 yang dimana di situ mengatur tentang jabatan fungsional yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya tentu saja adalah jabatan pustakawan. Nah, Bapak Ibu, kalau pustakawan itu dulu harus mencari angka kredit, maka dengan Permenpan RB ini yang saat ini baru disusul akan disusul dengan surat keputusan dari BKN ya untuk menguatkan Permenpan RB tadi terkait dengan penyusunan atau pengusulan ataupun juga tata kerja dari para pejabat fungsional. Nah, Bapak Ibu, di situ nanti diamanatkan bahwa para pustakawan tidak perlu lagi mencari angka kredit, tetapi perolehan kenaikan pangkat, kenaikan jenjang, dan seterusnya ditentukan oleh SKP. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara tentang jabatan fungsional yang ada di seluruh Indonesia ini, lebih dari 100 jabatan fungsional, Bapak Ibu, ternyata. Nah, yang terkait dengan kita adalah jabatan fungsional pustakawan. Nah, dari sekian banyak jabatan fungsional itu, yang menggunakan metode penilaian dengan menggunakan SKP itu baru arsiparis. Nah, ke depan kita akan mengikuti itu. Nah, saya yakin bahwa teman-teman kita akan lebih mudah menyesuaikan, kita semua akan lebih mudah menyesuaikan, karena kalau di daerah, lembaga perpustakaan dan kearsipan itu adalah satu lembaga, sehingga teman-teman tinggal menengok kamar sebelah, ya, minta diajari kamar sebelah, gitu ya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa lebih mudah untuk mengumpulkan angka kredit. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal tersebut, terkait dengan SDM, terkait dengan manajemen perpustakaan yang saat ini Bapak Ibu ikuti ya Bapak Ibu, ya. Saya sangat mengharapkan bahwa pengembangan perpustakaan di lingkungan atau di tempat Bapak Ibu sekalian bekerja ini benar-benar menjadi komitmen Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu melakukan kreativitas, bagaimana Bapak Ibu membuat inovasi terkait dengan pengembangan perpustakaan, itu tentunya menjadi komitmen Bapak Ibu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya, setuju dong. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena kalau kita tidak memiliki komitmen terhadap apa yang akan kita lakukan, itu pekerjaan kita itu sia-sia Bapak Ibu ya. Pekerjaan kita itu sia-sia. Karena apa? Karena kita tidak melakukan dengan senang hati. Untuk itu, saya sangat berharap bahwa seluruh peserta yang ikut di pelatihan kali ini memiliki komitmen yang sama. Dan saya yakin pasti sudah memiliki komitmen yang luar biasa terhadap pengembangan perpustakaan. Yang tidak memiliki komitmen itu di luar peserta ini kok. Kalau yang ada di sini semua komitmennya bagus. Yeah. Bapak Ibu, apa sih yang harus kita lakukan supaya perpustakaan kita itu berkembang? Apa sih yang harus kita dorong supaya perpustakaan kita itu lalu menjadi menarik untuk dikunjungi? Nah, di sini Bapak Ibu kuncinya adalah bahwa tadi kita memiliki komitmen, ya. Dan yang kedua Bapak Ibu sekalian paling tidak mempunyai kreativitas dan inovasi, walaupun inovasi itu tidak tidak sesuatu yang besar gitu ya. Saat kita membuat inovasi Bapak Ibu sekalian, kuncinya itu adalah bisa dilaksanakan. Ya, kalau tidak bisa dilaksanakan, ya itu cuma teori. Gitu. Ya.
tetapi harus bisa dilaksanakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, inovasi itu harus sesuatu yang baru, tidak dimiliki oleh perpustakaan yang lain. Nah, maka di situ Bapak Ibu harus mencari keunggulan dari perpustakaan Bapak Ibu. Keunggulannya di mana? Apakah keunggulannya ada di Sarpras? Apakah keunggulannya ada di SDM? Apakah keunggulannya ada di koleksi atau di mana? Nah, galilah itu Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu sekalian lebih mengoptimalkan keunggulan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu jangan pernah berpikiran negatif, tetapi berpikirlah positif, mencari peluang, mencari passion dari Bapak Ibu ataupun dari perpustakaan yang Bapak Ibu kelola. Kemudian langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian bisa mengupayakan supaya Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan anggaran. Kalau kita bicara tentang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, sebenarnya kalau perpustakaan sekolah itu sudah ada di situ, ya, bahwa perpustakaan sekolah itu bisa mendapatkan alokasi anggaran 5% dari APBS, gitu ya. Nah, itu sudah belum Bapak Ibu. Nah, itu ya Bapak Ibu, walaupun kadang-kadang teman-teman yang ada di perpustakaan sekolah itu kadang-kadang masih terkendala. Kalau kepala perpustakaannya kepala sekolahnya itu komitmennya tinggi terhadap minat baca, ya oke, anggaran 5% bisa diraih. Tetapi kalau tidak, maka perlu perjuangan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya berharap bahwa Bapak Ibu sekalian mengoptimalkan pelatihan ini dengan baik, menggali dari seluruh teman-teman narasumber terkait dengan bagaimana strategi yang harus Bapak Ibu lakukan. Saya yakin semua narasumber yang memberikan materi di pelatihan ini mampu memberikan trik dan tips untuk bisa mengembangkan perpustakaan. Sebenarnya pengembangan perpustakaan itu juga bisa dilakukan dengan tanpa biaya Bapak Ibu, ya, tanpa biaya. Saat Bapak Ibu sekalian memiliki sebuah inovasi kecil sajalah, katakanlah yuk menjadikan perpustakaan itu tempat untuk belajar dengan mengajak guru-guru untuk bisa belajar di perpustakaan, itu adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang sangat mungkin dilakukan, tidak perlu biaya. Nah Bapak Ibu, perilaku seseorang itu biasanya akan terbentuk saat biasa melihat ataupun melakukan sesuatu. Nah, ajaklah sekitar Anda untuk bisa senang melihat koleksi yang ada di tempat penjenengan. Sehingga dengan senang itu, maka mereka akan mencoba membaca, gitu ya. Saya selalu menyampaikan di dalam banyak pembicaraan saya bahwa sebenarnya membaca itu sekarang itu kelasnya sudah sangat tinggi loh. Gitu ya Bu Kusnul ya. Sudah sangat tinggi. Bahkan kalau setelah membaca itu bisa menulis ya. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang diinginkan oleh para pemustaka kita? Apa sih yang diinginkan oleh para pemustaka Bapak Ibu? Nah, itulah yang harus dicari. Kebutuhannya apa? Oh, ternyata kebutuhannya adalah tentang koleksi fiksi, karena banyak yang suka baca majalah, koran, kemudian novel, nah seperti itu, maka kuatkanlah di situ. Ya, saya selalu mengajak teman-teman, kalau pengen membaca, membacalah yang disukai, gitu ya. Itu adalah langkah awal, karena dengan kebiasaan membaca, dari membaca yang disukai, itu nanti akan melangkah kepada membaca apapun, gitu ya. Membaca apapun. Dan saat kita sudah
sampai kepada tahap itu, sudah sampai pada tahap bahwa membaca adalah budaya kita, menjadi habit kita, menjadi passion kita, menjadi lifestyle kita, maka nanti menulis itu sesuatu yang mudah gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa memotivasi teman-teman untuk bisa melakukan hal tersebut. Dan saya mohon maaf sekali karena saya tidak bisa bersama dengan Bapak Ibu untuk waktu yang lama. Nyun pangapunten, mohon maaf betul karena waktu kami sangat terbatas. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian bisa disampaikan kepada penyelenggara dan nanti akan kami jawab dan kami sampaikan lagi kepada penyelenggara. Mungkin itu ya Bapak Ibu, tetap semangat. Saya titip perpustakaan di tangan Bapak Ibu sekalian karena saya yakin bahwa di tangan Bapak Ibu sekalian perpustakaan yang Bapak Ibu kelola pasti akan maju. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, luar biasa sudah membakar semangat dari peserta. Ada 88 peserta, 83 bergabung yang mewakili Indonesia Raya Bu. Ada dari Aceh, Kalimantan, Jawa tentu saja bergabung, luar biasa. Mudah-mudahan semangatnya Ibu menular, membakar dari Bapak Ibu semua untuk tetap berkomitmen, untuk tetap dengan senang hati melakukan atau menyiapkan berbagai pengembangan di perpustakaan. Jadi Bapak Ibu, karena Ibu Monica harus melakukan perjalanan untuk membuka banyak kegiatan di hari ini, seperti yang tadi sudah disampaikan, beliau akan dengan senang hati, misalnya ada pertanyaan nanti bisa di kolom chat atau disampaikan langsung ke panitia, dan setelahnya nanti akan disampaikan ulang atau disampaikan kembali ke Bapak Ibu semua. Bapak Ibu mohon izin ya, mohon maaf sekali saya meninggalkan room ini. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Moni. Sami-sami. Bapak Ibu, demikian untuk sesi pertama. Mudah-mudahan menjadi penyemangat di awal pagi ini di hari ketiga. Untuk selanjutnya nanti akan disambung, akan dilanjutkan dengan materi-materi sesuai dengan yang ada di jadwal, Bapak Ibu. Untuk itu karena saya juga mohon maaf tidak bisa membersamai Bapak Ibu di sesi selanjutnya. Untuk itu saya serahkan pada Bu Endang, sudah bergabung. Sudah Mbak Bibi. Terima kasih Bu Endang. Estafet ya Bu ya, saya ya. Mohon maaf, saya juga mohon undur diri, tetap semangat, semoga lancar, sukses sampai dengan di akhir pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bibi. Sama-sama. Mohon izin meninggal. Ya. Bapak Ibu peserta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat. Ya. Kali ini materinya tadi sudah dijelaskan sama Mbak Wiwi. Nanti ada 2 materi. Yang satunya klasifikasi itu pengorganisasian informasi yang agak panjang. Tadi sudah dijelaskan Bu Moni di awal. Beliau adalah kebijakan pengembangan perpustakaan yang membahas tentang kebijakan kegiatan maupun pustakawan. Tadi sudah peraturannya, ada juknisnya yang baru, ada usulannya yang baru, sudah dijelaskan semua. Kita nanti mudah-mudahan itu bisa deal dan bisa terlaksana dengan baik apa yang disampaikan Bu Moni yang telah disepakati ataupun dirumuskan. Selanjutnya untuk acara berikutnya adalah tentang
pengorganisasian informasi yang di situ ada dua, yaitu yang kami sampaikan. Yang pertama tentang klasifikasi, yang kedua adalah tentang katalogisasi. Kenapa panitia mengambil karena itu biar cepat, karena peserta kebanyakan sudah mempunyai di sekolahnya, di instansinya ataupun di perpustakaannya, baik perguruan tinggi, perpus khusus maupun perpus umum. Apalagi perpus umum di sekolah itu banyak yang sudah menggunakan aplikasi. Jadi nanti Pak Arief Cahyo Baktiar akan menjelaskan secara garis besarnya tentang e-katalogisasi. Sebelum masuk ke acara berikutnya, karena masih ada waktu, halo Bu Gusnul, izin dulu. Halo, Bu Gusnul ada? Halo. Mbak Endang. Ini tak isi dulu, check-in nama peserta dulu nih Mbak. Ya. Karena kaitannya biar sama sertifikasi. Sama sertifikat. Sebentar tak share dulu. Mohon izin nggih Bapak Ibu semua, saya mau share kaitannya sama yang konfirmasi masalah nama, karena ini kaitannya dengan pembuatan sertifikat. Mohon dicermati dan dipersani. Mudah-mudahan ini namanya sudah betul. Bisa terbaca Bapak Ibu? Halo? Bisa, Ibu. Bisa. Ini akan saya naikkan. Ini dari yang grup sekolah dulu. Nanti yang saya ijo-ijo kemarin sudah konfirmasi. Jadi yang belum saya hijau. Bu Erika adakah? Erika Nur Hidayah? Halo? Hadirkah? Kalau tidak saya lewatin. Selanjutnya Ibu Arta Megayanti kemarin sudah nggih? Halo? Ini sudah kemarin, sudah betul. Sudah betul Bu Mega? Enggak aktif juga. Sebentar. Lanjut Bu. Sudah Bu, sudah. Bu Mega sudah. Bapak Marwanto? Sampun Bu. Sampun, oke. Terus Bu Sriwartini sudah. Saya gantinya warna dulu. Selanjutnya Bu Nopi? Enggak hadir. Pak Septianto? Enggak ada. Bu Rini Purwanti